Jika sedang mengalami radang, kita bisa menjadikan teh mawar sebagai asupan minuman yang dapat meredakan radang. Kids, siapa yang suka minum teh? Ternyata bunga mawar dapat juga jadi referensi variasi teh yang cocok untuk kita loh. Enggak hanya bentuk dan warna bunganya yang indah, ternyata kandungan antioksidan yang ada di bunga mawar bermanfaat bagi tubuh. Yuk kita cari tahu manfaat lainnya dari teh mawar. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bebas kafein. Teh mawar merupakan salah satu jenis teh yang bebas kafein, sehingga bisa aman bagi banyak orang untuk dikonsumsi. Memperkuat sistem imun. Kandungan vitamin C yang ada di dalam teh mawar disebut bisa membantu memperkuat imun tubuh dan membantu mencegah infeksi. Teh mawar juga dapat mencegah risiko infeksi saluran kemih dan bisa menjadi minuman yang baik untuk detoks tubuh. Mencegah dehidrasi. Kandungan teh mawar didominasi dengan kandungan air. Jadi, jika kita minum sebanyak 1-2 cangkir tiap harinya, dapat membantu meningkatkan asupan cairan dalam tubuh sehingga kita jadi terhindar dari dehidrasi. Kaya antioksidan. Kandungan senyawa dalam mawar yakni polifenol sangat baik untuk mencegah berbagai penyakit kronis dan peradangan tubuh seperti kanker, jantung, dan diabetes. Meredakan radang tenggorokan. Jika sedang mengalami radang, kita bisa menjadikan teh mawar sebagai asupan minuman yang dapat meredakan radang. Kandungan vitamin C di dalamnya bisa meredakan nyeri tenggorokan dan dapat juga ditambahkan dengan madu sebagai penambah rasa. Menyehatkan pencernaan. Teh mawar disebut juga baik untuk mendorong pertumbuhan bakteri baik dalam sistem pencernaan, sehingga membuat kita terhindar dari sembelit atau diare. Nah, itulah beberapa manfaat dari teh mawar. Selama masa pandemi seperti saat ini, banyak orang yang mencari asupan makanan dan minuman yang bisa mendorong imunitas dan kesehatan tubuh. Salah satunya bunga telang berwarna biru keunguan yang sering tumbuh di pekarangan atau di pinggir jalan. Bunga telang sering digunakan sebagai minuman teh dengan ditambahkan sedikit pemanis seperti gula atau madu. Beberapa orang percaya bahwa seduhan bunga telang memiliki khasiat kesehatan untuk tubuh. Berikut ini beberapa manfaat dari bunga telang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menyehatkan penglihatan. Kandungan antioksidan dari teh bunga telang bisa mengatasi kondisi mata yang kering atau terasa nggak nyaman. Meredakan sakit tenggorokan. Rebusan akar bunga telang bisa digunakan untuk berkumur ketika seseorang mengalami sakit tenggorokan karena peradangan atau iritasi. Rebusan akar bunga telang bisa membantu mengurangi peradangan dan meredakan sakit tenggorokan. Untuk mendapatkan hasil maksimal, tetap perlu mengonsumsi air putih dan istirahat yang cukup ya. Menyehatkan pencernaan. Teh bunga telang bisa dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk mengeluarkan racun dari saluran pencernaan. Untuk hasil yang maksimal, teh bunga telang bisa dikonsumsi bersama dengan buah dan sayuran tinggi serat. Menjaga daya ingat. Beberapa penelitian yang dilakukan pada hewan menunjukkan fakta bahwa bunga telang bisa meningkatkan produksi senyawa asetilkotin pada otak. Asetilkotin merupakan sebuah neurotransmitter dan penting untuk saraf dan berfungsi dalam pembentukan memori seseorang. Menjaga imunitas tubuh. Kandungan antioksidan dalam bunga telang berperan penting untuk menjaga daya tahan atau imunitas tubuh. Senyawa antioksidan bisa menangkal radikal bebas yang disebabkan karena polusi dan pola makan yang enggak sehat. Antioksidan yang terkandung dalam bunga telang bisa menurunkan risiko penyakit degeneratif di masa depan. Menurunkan gula darah. Mengonsumsi bunga telang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, konsumsi bunga telang juga bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Oh iya, karena kandungan antioksidan yang tinggi, bunga telang juga bisa membantu mencegah terjadinya resistensi insulin loh. Resistensi insulin bisa memicu penyakit kronis diabetes. Meringankan alergi.
Di India, bunga telang sering dimanfaatkan untuk mengatasi batuk, asma, dan gejala alergi. Berdasarkan penelitian, ekstrak bunga telang bisa mengurangi jumlah zat histamin. Histamin adalah zat yang berperan dalam memicu timbulnya peradangan saat tubuh terpapar oleh alergi. Menjaga kesehatan otak. Selain antioksidan, bunga telang juga mengandung flavonoid dan antosianin. Kandungan bunga telang tersebut bermanfaat untuk memperbaiki sel tubuh seperti sel saraf. Oh iya, bunga telang juga berperan dalam meningkatkan asetilkolin. Asetilkolin adalah zat kimia di dalam otak yang berkaitan dengan berbagai proses seperti proses menjaga konsentrasi, mengingat, dan mempelajari informasi. Itulah khasiat dari seduhan bunga telang untuk kesehatan. Cara untuk mengonsumsi bunga telang sebagai minuman cukup sederhana. Hanya perlu merebusnya dalam air mendidih sampai airnya berubah warna menjadi biru. Saring air rebusan daun telang yang ditambahkan dengan pemanis bisa dinikmati sebagai minuman di sore hari. Nah, itulah manfaat dari bunga telang yang mudah kita temukan dan mudah tumbuh dengan baik. Kids, siapa yang selalu tertarik dengan tanaman putri malu? Atau mungkin baru pernah mendengar nama tanaman ini? Tanaman putri malu yang memiliki nama ilmiah Mimosa pudica ini bukan sesuatu yang asing untuk sebagian orang. Tanaman ini juga mudah ditemui karena tumbuh secara liar di pinggir jalan atau di pekarangan rumah. Tanaman ini sering menarik perhatian dan membuat kita nggak bisa menahan diri untuk menyentuhnya. Putri malu ini memiliki sifat antibakteri, antidepresan, afrodisiak, antikonvulsan, dan tonik. Selain itu, terdapat kandungan kayak alkaloid, flavonoid, asam amino non-protein, tanin, sterol, terpenoid, dan asam lemak. Karena kandungan tersebut, putri malu dapat membantu untuk mengobati berbagai penyakit. Apa saja sih khasiatnya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Mengobati luka. Daun putri malu bisa membantu meredakan sakit dan mempercepat proses penyembuhan luka. Caranya adalah dengan menghancurkan beberapa daun putri malu, baru dioleskan pada bagian tubuh yang terluka. Mengatasi nyeri sendi. Putri malu dapat membantu menyembuhkan nyeri sendi yang disebabkan oleh peradangan sendi. Sifat antiinflamasi yang terkandung dalam tanaman putri malu dapat menyembuhkan peradangan sendi dan menghilangkan rasa sakit. Kamu bisa membuat pasta dari daun tanaman ini lalu mengoleskannya pada persendian. Biarkan selama semalam dan cuci pada keesokan paginya. Apabila rutin melakukannya, akan terasa perbedaannya karena pembengkakan akan berkurang dan rasa sakit pada persendian akan mereda. Meredakan rasa gatal. Untuk mengatasi rasa gatal pada kulit, sama dengan cara mengobati nyeri sendi. Buat pasta untuk olesan pada bagian yang gatal menggunakan akar tanaman putri malu. Cara lain yang bisa dicoba adalah membuat ekstrak dari daun putri malu dan menambahkan minyak wijen ke dalam ekstraknya. Lalu oleskannya pada bagian yang gatal selama setengah jam. Mengatasi masalah gusi dan menyembuhkan sakit gigi. Kandungan antiinflamasi dan antibakteri pada tanaman putri malu membuat tanaman ini mampu membantu mengurangi pembengkakan pada gusi dan mencegah berbagai infeksi. Ramuan yang terbuat dari akar tanaman ini bisa digunakan untuk berkumur karena bisa membantu menjaga kebersihan mulut dan bahkan menyembuhkan sakit gigi. Mengobati gigitan ular. Putri malu terbukti bisa membantu melawan racun ular yang sama berbahayanya dengan bisa ular kobra. Dalam situasi darurat, akar putri malu bisa menjadi pertolongan untuk korban gigitan ular, yaitu dengan meminum rebusan akarnya. Cara pembuatannya yaitu dengan menyiapkan akarnya 10 gram dan merebusnya dengan 400 ml air dan minum 2 kali sehari sampai gejala gigitan ular mereda. Mempercepat penyembuhan fraktur atau patah tulang. Putri malu juga dapat membantu patah tulang dengan memperbaiki jaringan dan tulang yang terluka dengan lebih cepat.
Caranya cukup dengan menempelkan daun dan mengoleskannya pada bagian yang sakit. Lakukan 3 kali sehari selama kurang lebih 2 minggu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Mengobati sakit asma. Putri Malu juga bisa membantu mengatasi asma dengan membersihkan jalur udara dari debu, alergen, dan peradangan. Caranya cukup dengan mengonsumsi jus Putri Malu 2 kali sehari. Mengobati diabetes. Dalam Ayurveda atau ilmu kesehatan yang berasal dari India, Putri Malu bisa digunakan untuk mengatur kadar gula darah pada tubuh. Hal tersebut dilakukan dengan melepaskan jumlah insulin yang diperlukan. Dengan meminum 30 ml jus yang diekstrak dari daun Putri Malu secara rutin pada pagi dan sore hari. Dalam 7-10 hari akan terlihat perubahan pada kadar gula darah tubuh. Meski memiliki beragam khasiat, konsumsi tanaman ini secara berlebihan juga nggak dianjurkan ya kids. Terlalu banyak mengonsumsi Putri Malu dapat menyebabkan gangguan seperti alergi, mual, dan muntah, sakit kepala, memperparah penyakit rematik, dan bisa mengganggu aliran darah. Nah, itulah tadi manfaat tanaman Putri Malu untuk kesehatan. Selamat mencoba! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!